Oke, balik lagi bersama gue Rusti. Sekarang gue ada di segmen Ngopi Santai. Oke, kali ini untuk bintang tamu yang mau gue ajak ngobrol-ngobrol santai itu YouTuber yang udah cukup lama bergelut di dunia konten horor. Itu kita langsung panggilin aja ya, nggak usah berlama-lama, kita panggil. Assalamualaikum. Mana ya bintang tamunya ya? Ya kunci dia. Wes gila lo. Nih, nggak kelihatan bang turun. Harus begini ya, harus nunduk Iya ya. lah. Nih, wah Kang Su dari Gerbang Misteri 13. Sini Kang, gue mau ngobrol-ngobrol. Waduh. Kirain ada apa nih, dua rame-rame gitu kan? Gue mau ngobrol-ngobrol sama Kang Su. Oh, ngopi-ngopi nih. Ngopi-ngopi kita Kang. Apa nih? Udah pada ngopi belum nih? Nih, kopi sendiri. Gimana kabarnya? Baik Kang. Gimana Kang kabar Kang Su? Alhamdulillah Baik. baik. Mudah teman-teman semuanya baik-baik semua. Ini lagi sama Cilu Channel ini. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja Kang. Ngobrol aja, Mumpung enggak. lagi nggak ngevlog nih. Nggak ngevlog ya, lagi nggak explore nih. Tumben nih. Iya nih, gue lagi pengen ngopi santai sama lu nih Kang. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja di sini. Habis mau ngevlog hujan Kang. Cuaca emang berapa hari ini begitu mulu. Iya, ya. Baik khusus kalau malam minggu ya pasti Hujan mulu. dari sore. Makanya mau Bikin moodnya tuh jadi berkurang. mau Kita. konten tuh jadi kayak gimana ya? Iya, Nggak mood ya? nggak mood lah kalau udah cuaca kayak gini tuh udah mulai. Kata kita ngevlog ya pernah kan sampai pakai mantel dulu, pernah ngerasain? Iya, kan? kita tuh kalau ingat itu mah sedih banget Iya. Kang. Udah hujan jauh. Jauh sampai kita bawa Gagal kamera. pula. Oh iya, mau gagal ya. Oh, itu juga. Ini kan gagal, udah Awalnya jauh-jauh sedih, hujan gitu. gagal. Gagal juga gara-gara Si Kuya deh. nggak ada nyebutin konten kreatornya. Intinya banyak lah ya masalah-masalah ya kalau kita ekspor. Oh, teman-teman mah tinggal enak nyimak ya. Padahal di belakang layar tuh penuh dengan Kang, YouTube udah berapa lama Kang? kalau gue sendiri dulu udah 2 tahun yang lalu itu masih pakai dulu nama YouTube gue tuh Sarang Dedemit. Pertama kali tuh nama channel itu Sarang Dedemit dan itu udah lumayan gede juga YouTube. Bukan nggak gede sih, enggak sih ya. 17.000 17.000 ya lumayan. Iya. Lumayan sih, gede buat gua mah. Lah, sekarang pakai nama Gerbang Misteri Iya. 13. Itu kenapa, Bang? Karena waktu itu kan gue pernah ke tempatnya si Buen Misteri itu ke Jawa Nih, Tengah. ini kita nggak tahu ya gue edit apa enggak ya. Nyebutin nama nih. Ini dari Kang Su sendiri loh. Terus Kang. Oh, di channel itu. Oh ya, terus Kang. Nah, jadi waktu itu dia bilang ini channel banyak masalah. Kata siapa tuh? Kata si Buen itu. Oh. Masalahnya emang banyak kalau gue explore tuh suka pakai background musik kan. Kalau dulu gue belum tahu cara ngedit YouTube. Jadi kalau gue ngedit video horor ada background musik masuk. Nah, dicek lah sama si Bun itu. Ini bakalan susah dimonet. Pun namanya yang ngomong orang gede kan, YouTuber gede kan. Gue percaya aja kan. Udah akhirnya bikin aja channel baru. Apaan? Ya terserah kamu aja kan gitu. Terus Ada terjadilah gitu nama Gerbang Misteri 13. Bikinnya di Jawa Tengah tuh nama Gerbang Misteri 13. di Jawa Tengah. Nah, waktu si Boen itu ngomong susah kemonet, itu posisi lu udah Belum. ditinjau apa lu Iya, tinjau. lagi ditinjau? Ditinjau. Berarti posisi Kalau udah tinjau ditinjau. dulu sama sekarang beda. Kalau dulu bulanan. Bisa 3 bulan kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Oh. Sekarang kan cepat ya.
Nah Sekarang zaman kan lu cuman- udah ada persyaratan 1000 subscribe atau Belum. jam time Belum. Itu jadi bikin baru banget, bikin baru dari nol jadi sana. Itu terbukti nggak kemonet bang, Emang gak kamu. nggak kemonet. Jadi gara-gara- pas berarti jatuhnya gara-gara copyright dong. iya. Jadi pas udah nunggu 3 bulan jawabannya gitu, channel Anda tidak termonetisasi karena ya itu hak cipta. Berarti gara-gara copyright ya. Iya. Baru gara-gara itu bikin Gerbang Misteri 13. Iya, bikin di sono. Awal itu bikinnya di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, Gerbang Misteri 13. Awal mula Gerbang Misteri 13 itu terinspirasi dari mana bang? Kalau Gerbang Misteri 13, jadi kan kalau gerbang gitu kan, gerbang kan kayak pintu masuk gitu. Jadi channel gue tuh beranggapan gue sendiri gitu, namanya gue punya channel ya. Jadi tuh sebagai wadah untuk masuk ke dunia misteri gitu. Nah setiap kita mau masuk kan harus ada gerbang dong, ada pintu atau apa kan. Nah itulah jadi gue tuh sebagai gerbang untuk masuk ke dalam alam misteri gitu kan. Nah, misteri itu kan macam-macam lah, misteri apa aja kan yang belum terungkap lah ya kan. Nah itu jadi gue sebagai gerbangnya nih masuk ke YouTube gue gitu. Berarti itu nama emang lo sendiri ya? Ya awal banget hari pertama itu namanya masih gerbang misteri doang. Gerbang Misteri. Hari kedua baru si Bun bilang tambahin namanya. Kalau gerbang misteri doang itu ada banyak. Oh berarti Hari kedua baru itu nambahin 13-nya siapa? Si Boen apa enggak, lo lebih bang? sih dia cuma nyaranin tambahin namanya. Oh berarti Kang Sul sendiri ya? Iya, dia cuma nyaranin. Apa gak inspirasi angka 13 dianggap angka Nah, mungkin belum gitu. ini? Iya, mungkin kayaknya 13 ini kan agak mitos kan banyak lah. Mungkin tambahin gerbang misteri 13 gitu. Nah itu awal mulanya lo sendiri dari bentuknya Gerbang Misteri 13 lo sendiri atau punya tim? Kan bukannya lo punya tim ya? Gerbang Misteri 13 awalnya berapa orang sih? Kalau lebih kompaknya sih waktu di Sarang Dedemit. Sarang Dedemit itu ada 6 orang. Itu dari Sarang Dedemit kan udah enggak tuh? Iya, pas udah gerbang misteri udah pada pecah-pecah Oh berarti lo emang Gerbang Misteri sendiri ya? sendiri. Oh udah sendiri ya? Udah sendiri. Oh gitu, oke. Oh iya nih, gue pernah dengar dari siapa ya, kalau nggak salah dari omongan Kang Sulaiman sendiri dah, merasa putus asa dalam YouTube. Gila lo, Kang Sulaiman lo yang udah lama Iya. YouTube dari 17.000 nggak kemonet, ya kan nggak kemonet ya, ibaratnya 17.000, nggak usah bicara nggak kemonetnya ya, subscriber 17.000 udah lumayan besar ya. Akhirnya lo bentuk dari nol, Iya, bikin lagi. udah sampai sekarang ya lumayan besar ya. Subscriber lo udah berapa sih bang? Yang mana? Yang ini? 3.500. Ya udah 3.000-an lah ya, ibaratnya dari 17.000 udah dari nol lagi ngebangun sampai 3.000 sekian, hampir 4.000, gue bilang ya luar biasa lah. Nah berarti kan mental lo itu udah sebenarnya udah kebentuk ya, asam manis segala macam di dunia konten kreator horor misteri, berarti udah mateng. Kok sampai bisa gitu loh lu sampai putus asa? Kenapa? Coba jelasin. Teman-teman mungkin mau tahu, gue sendiri penasaran. Iya. Kenapa Kang? Kalau gue sih ngeliatnya gini ya bro ya, dari awalnya gue lihat dari channel-channel yang gede, channel yang gede yang gue lihat yang lebih besar ya dari gue ya. Ini ya ngomong langsung ya, salah satunya doang nih ya, ya si Boen Misteri sendiri ya. Jadi gue baik lagi kayak gitu. Bukan gue berpatokan nama dia, bukan. Tapi alhamdulillah dia masih anggap gue tuh muridnya sih. Alhamdulillah, makasih kalau dianggap. Jadi gue udah dengar katanya enggak kok, tenang aja Bang Misteri masih dianggap. Oke, makasih. Jadi si Boen itu berarti itu guru lo ya bang? guru ngambil ilmu YouTube-nya. Ya ilmu per-YouTubean ya. Iya, kan dia Kan konten kreator misteri juga kan? Dia masih banyak wejangan gitu. Jadi waktu dia ngomong misteri kedepannya nggak akan melaju ke atas. Misteri itu di tahun depan akan menurun.
Tahun depan tuh tahun Udah kapan? ini. Oh tahun 2020 ini. 2020 ini. Berarti dia ngomongnya kapan tuh? Dia ngomong 2019. 2019 terus? Nah itu kan gue terus apa ya gitu kan. Nah kedua ya teman-teman ya mungkin ya mungkin ini kalau sebangsa youtuber lah mungkin yang bukan youtuber misteri ya. Kedua itu lokasi. Lokasi. Karena memang kan untuk lokasi-lokasi yang sekiranya se-Jabodetabek itu mungkin sebagian udah habis udah kita garap sama Gerbang Misteri udah digarap lah hampir mungkin 80% Jabodetabek atau 70% lah udah digarap semua. Nah ntar kalau udah hampir 100% digarap Jabodetabek semua habis, kita mau kemana? Harus keluar Jawa, harus ke Solo, ke Medan apa ke Sulawesi. Nah sedangkan modal kita udah ada belum? Apakah nanti di tahun akan datang channel kita akan udah bisa buat modal untuk keluar? Itu jadi gue tuh beranggapan gitu, kalau channel gue udah habis semua nih Jabodetabek nih, sanggup nggak nanti ke Sukabumi, ke Bandung, Garut, ke Tasik, sanggup nggak nanti gue? Soalnya nanti ya bakalan habis nih wilayah nih. Jadi untuk wilayah-wilayah untuk kita ekspor, ikan bangunan itu kan ya itu aja kan, di sini walaupun banyak ya bangunan ya nggak bakalan habis, kasarnya gitu bakalan habis kalau menurut gue gitu ya, bangunan itu bakalan habis. Jadi ntar kalau misalkan ini gue mau keluar mana lagi, masa sih daerah Bogor doang, masa sih dari Jakarta doang, dan gue harus keluar dan itu gue harus butuh modal. Nah di waktu butuh modal itu apakah gue udah sanggup untuk biaya transportasi keluar? Mungkin kalau yang youtuber besar yang udah jadi banget mungkin dia udah nggak mikirin modal. Dan yang kedua tentang masalah perizinan kan. Nah perizinan juga apalagi kalau lokasinya bagus pasti dia ada target, ada minta uang dari penjaganya ya. Mungkin Bukan Channel tahu juga lah masalah izin kan, ada minta 300, 500 sampai ada yang 1 juta. Nah sanggup nggak nih Gerbang Misteri nih buat ngeladenin tuh? Berarti, itu jadi makanya gua agak ngedon nih di situ. Nah berarti lo ngedon putus asa itu berarti kalau gue lihat faktor karena lokasi. Kedua budget. Kalau kita bicara budget, lo kan udah ke Monet bang. Ya, belum lah, maksudnya modal kok belum, lo udah ke Monet kan? Monet iya. Kalau belum mah ya nggak usah gue sebutin channelnya dah. Terus penghasilannya itu bro, maksudnya penghasilannya itu walaupun misalkan penghasilan ya berapa sih subscriber cuma 3 ribuan gitu kan, ya dibandingin yang udah minimal kayak nggak 10.000 pun itu masih kurang dulu bro. Kalau udah bisa sampai modal itu subscribe yang udah 20.000 ke atas itu bisa jadi modal buat kita transport apa segala macam itu bisa. Tapi kalau masih 10.000 ke bawah itu masih bisa dari kantong sendiri. Nah sanggup kan nanti untuk kedepannya tuh? Gini sih bang, kalau bicara subscribe sama pendapatan, gue bilang kalau menurut gue ya, yang gue belajar dari youtuber yang lain ya, sebenarnya sih buat gue subscriber, buat gue pribadi ya, ataupun yang gue belajar dari youtuber lain, subscriber itu sih nggak menentukan penghasilan lu sih bang. Yang menentukan kan sebenarnya kan kalau YouTube itu apa sih, viewer kan, viewer sama durasi tonton. Kalau subscriber lu banyak, ada kan banyak, ada beberapa konten kreator subscribernya juga udah besar tapi masih penontonnya juga biasa aja. Gue ngobrol atau sharing juga pendapatan dia nggak gede-gede banget, karena kan view-nya juga nggak banyak ya. Nah apa ya gue bilang ya, menurut lo nih bang, solusi untuk lo berkembang untuk otomatis ngelebarin sayap lo tuh, lo punya strategi apa sih? Kalau untuk supaya ibaratnya lo bisa yang berkarya, iya lo bisa ke Sukabumi tadi lo bilang, ke Bandung, ibaratnya keliling Pulau Jawa gitu, otomatis kan supaya modal cukup gitu. Iya. Strategi lo apa ngandalin dari pendapatan YouTube atau dari
lubang lain atau gimana? Iya, kalau itu sih sebenarnya gue belum ketemu bro. Kalau untuk masalah nanti bisa, makanya itu dia, jadi gue kayak ngedown di situ. Gue tuh seolah-olah kayak nggak sanggup nih untuk lebih jauh-jauh lagi gitu kan. Nah kalau misalkan ya mungkin kalau misal lokasi di Jabodetabek ini banyak banget, gue harus rutin biar penonton itu banyak. Gue berarti rutin ngevlog, upload ya, untuk modal nanti kalau udah habis semua buat ke Jawa, ke Subang, ke Bandung gitu. Nah sedangkan ya lokasi-lokasi di Jabodetabek ini ya udah mulai menipis kan, itu sekalinya aja yang berbiaya-biaya yang agak lumayan ya, gitu. Makanya untuk menanggulangi harusnya sih kalau gue gitu ya paling gitu ya mengulang kembali lokasi-lokasi yang udah pernah dikunjungin gitu. Itu kalau gue, jadi tapi tetap terus dalam seminggu tuh bisa 3 atau 2 lah upload video tuh. Itu baru mungkin kemungkinan bisa ke depan bisa lebih nge-up lah, bisa naik, terus keuangan juga bisa lebih tinggi pendapatan. Kalau jarang video ya gue udah ngebayang gitu kan, kalau segini nanti ke depannya juga bakal segini gitu. Gue harus lebih semangat lagi ngejar video, harus sering-sering upload. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut gue mau ngopi dulu, kita break bentar. Baik lagi ke pokok permasalahan yang tadi, gue masih penasaran belum kejawab nih. Lu terus kelanjutannya gimana Kang? Masih mau lanjut atau gimana? Iya, kalau masalah lanjut sih insya Allah masih lanjut ya. Biar tuh teman-teman yang udah hampir ya 4.000 itu nggak kecewa kan, nggak ada. Jadi kan kita menghargai lah, dia udah subscribe kita, dia udah nge-like, terus mana videonya nih. Walaupun mohon maaf kalau nggak rutin ya kan, tapi tetap walaupun ini ada video lah buat menghibur ya teman-teman di rumah. Jadi nggak benar-benar tuh putus asa tuh yang nggak berhenti gitu kan. Enggak, dan ya gue juga tuh ya ada rencana pengen berkembangin ke buat channel-channel yang lain, tidak ada channel yang lain gitu. Berarti lebih punya channel selain di Bang Mister 13. Jadi buat ngembangin ke yang lain, jadi mana nanti yang naik dan mungkin itu akan yang bakal gue fokusin nanti gitu. Tapi ini masih proses sih, jadi gue nggak terfokus sama game 13. Sekarang lo ada berapa channel sih Kang? Kalau untuk total channel sebenarnya ada 4. Banyak juga ya. Iya, 4. Ada misteri, ada elektroniknya ada, terus ada buat khusus podcastnya ada. Sedap. Ya, itu masih digarap semua sih, masih proses. Serak aja namanya. Iya, kita harus kayak gitu. Iya kan. Udah channel gede aja kan banyak sebenarnya kan. Kayak si Boy Misteri itu channelnya 10. Satu adsen channel 10, banyak banget. Iya. Nah, itu makanya belajar dari dia juga. Kayaknya bagus nih. Gua aja susah amat. Iya, makanya kita waktu. Aduh. Jadi buat ya nanti mungkin kalau udah berjalan baru nanti kan di share lah biar teman-teman nggak ketinggalan sama sosok Sulaiman ya kan. Oh ada di sini nih channel ini sekarang gitu. Channelnya apa aja sih Kang Su? Nanti aja dah. Oh belum ya? Malu belum kan. Sebutin nggak Rik? Lo ada pesan-pesan nggak Kang buat teman-teman ya, buat konten kreator yang mungkin baru merintis di dunia YouTube khususnya kayak horor gitu. Horor aja ya. Horor. Kita kan horor. Kalau untuk posisi nge-host jalan ya takut mungkin wajar ya. Beraninya tingkatin lagi buat YouTuber horor, berani lagi. Barbar tapi jangan terlalu barbar. Kan gitu aja. Jangan rusak barang. Terus kalau bisa videonya rutinin aja, itu bisa kembang. Tetap sopan santun, barbar boleh, jangan terlalu barbar, jangan rusak barang.
lebih rutin bisa jadi. Peralatan nggak perlu Tuh. canggih kok. Peralatan Tuh nggak perlu teman-teman canggih. itu tips dari Kang Sul. Iya. Tadi ngomong barbar gue jadi mau lanjut. Penasaran Kak, menurut lo nih, Iya. ini dikit lagi ya teman-teman ya, menurut lo ya untuk konten creator yang suka barbar itu gimana Kak? Aduh, sebenarnya gimana ya bro ya, merusak citra dunia YouTuber misteri sebenarnya itu bro. Itu Merugikan dong jatuhnya. merugikan yang lain-lain kan. Yang horor kan bukan dia doang, Ya, banyak yang sebenarnya lain sih juga. menurut gue barbar tuh nggak apa-apa sih ya, asal nggak ngerusak sih, Ada yang merusak asal nggak ngerusak. Kalau ngerusak tuh jatuhnya kan kayak lu nutup properti orang bro. nutup pintu nanti untuk konten kreator lain ya. Iya, kedua pemilik itu bangunan itu rumah nggak terima, atau inian aparat setempat RT RW-nya udah diizinin kok begitu. Iya benar. Tuh. Tuh untuk teman-teman kalau bisa barbar ini jangan merusak. Hmm. Barbar silakan barbar. Mungkin itu Ya kreasi mereka. konsep-konsep Konsepnya dari dia. channel mereka, cuma kalau Iya. bisa jangan merusak Mau sampai properti yang ya. sampai apa yang bakar ituan Apa tuh? yang Tali. yang rumah waktu itu ya. gantung. Saya nggak tahu itu nama channelnya apa. Jadi sekarang apa itu lokasi ditutup karena Tuh siapa tuh yang gantungannya merasa tuh gantungannya dibakar. dendam gak lo sama orang ya? Waduh gimana ya, jadi kita nggak bisa kesana lagi gitu. Aduh bener-bener deh pokoknya temen-temen Enggak kira jangan- itu pengen cerut. iya aduh. Wah explore aja dah, udah selesai udah kelar. Soalnya Nggak kan usah kita banyak gaya-gaya. soalnya kan gini ya teman-teman ya, kita konten kreator horor ya. Horor kalau mungkin kalau kayak model podcast apa segala macam itu kan mereka bisa stay di rumah ya kan ya, kayak gaming. Kalau kita kan konten kreator horor memang keluarnya malam, itu banyak banget resikonya yang pernah kita alamin kan Sering-sering. makanya kalau bisa sih gimana ya, untuk konten kreator yang suka merusak yang inget konten kreator lain gitu kan. Kita jauh-jauh ya Kang ya. Iya. Udah jauh-jauh tiba-tiba nggak bisa, Gara-gara- udah nggak diizinin Gara-gara efek dari macam. YouTuber sebelumnya. Udah diizinin tapi ngerusak. Nah, udah berarti pesan lu itu ya Kang ya buat Iya. konten kreator yang baru-baru ya. Pokoknya Iya. jaga sopan santun gitu tuh. Oke teman-teman, mungkin untuk ngopi santai hari ini bersama Kang Sulaiman dari Gerbang Misteri 13 sampai sini ya Kang. Sampai sini Mungkin dulu. nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, cukup sekian ngopi santai bersama Kang Sulaiman dari Gerbang Misteri 13. Apa ya, jangan lupa subscribe Gerbang Misteri 13, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Mampir di channel Kang Sul top. Oke, Oke. segitu aja, makasih banyak ya Kang ya. Oke, sama-sama. Siap, Thank you oke. udah hadir di kediaman Gerbang Misteri 13. Siap. Buat teman-teman yang mau main-main Oh, kalau mau main aja. malam minggu. Oke, sampai jumpa. Ngantuk banget ini. Lu mau ngantuk? Ini udah jam Oh iya, udah jam 1 belum? 1. Oke. Hari ini lagi nggak explore ya. Gua lanjut tidur lagi deh ya. Ya siap. Dah. Ya aku ditinggal nih beneran masuk dia. Yaudah ya, dah.